Workipedian, Median Warika di sini. Ini adalah episode pertama dari podcast Workipedia. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu, konsultan komunikasi, praktisi media massa, dan khususnya di bidang broadcasting. Orang ini bisa cerita banyak buat Workipedian semua, terutama buat Workipedian yang pengen banget berkarir di bidang broadcasting. Jadi kita tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja sapa Mediana Rayana. Halo. Hai Mediana Rayana. Apa Halo kabar? Mediana, baik. So it's a bit weird ya karena nama Namanya kita sama ya. Nama kita similar tapi pengucapannya similar. Penulisannya beda ya. Sedikit. Jadi saya udah kenal sama Mediana Rayana ini 10 tahun lebih, ada 13 tahun ya 13 dari tahunan. 2007. 13 tahunan ya dari 2007. Soalnya dulu kita kuliah bareng ya. Kuliah bareng. Terus abis itu karena nama kita mirip, jadinya biasanya kita panggil satu sama lain itu twins. Betul. Jadi mungkin hari ini kalau keceplosan mungkin bisa dimaklumi ya sama Wikipedian. Oke, May, thank you banget udah jadi tamu pertama di podcast. Thank you juga udah Wikipedia diundang. ini. Mungkin awalnya ini dulu kali ya. How's life during the pandemic? Apa yang berubah? Lebih santai sih, lebih slow. Kalau saya sih pribadi nggak tahu ya, kalau orang kayaknya pengalamannya beda-beda ya. Tapi kalau saya selama pandemik ini lebih tenang ya. Hidupnya lebih tenang, lebih menikmati ketika pandemik justru. Dibilang lebih menikmati juga nggak terlalu, tapi yang pasti mainnya lebih peaceful ya kalau menurut saya. Jadi lebih banyak waktu untuk ke dalam refleksi diri gitu. Aduh, asik. Jadi harusnya setelah pandemi ini ada yang berubah ya? Amin. Semoga lebih baik ya, menjadi manusia yang lebih baik. Semoga amin. Menjadi manusia yang lebih baik. Oke, ini kan podcast tentang gimana caranya kita bisa saling eksplorasi, juga bisa menggali sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk bisa ada di sebuah karir tertentu. Dan juga perjalanan, kadang-kadang kan orang abis lulus kuliah gitu ya, terutama buat anak-anak SMK atau misalnya anak-anak universitas, atau bisa juga orang dewasa yang banyak juga orang dewasa yang belum tahu sebenarnya passionnya kemana, karirnya itu sebenarnya mau jadi apa gitu. Nah, May sendiri kan di sini di broadcasting udah hampir 10 tahun, is it? 10 years? Iya, pertama kali 2010 masuk dunia broadcasting. 2010. Iya. So the journey for you, apakah dari dulu udah tahu bakal terjun di dunia komunikasi atau gimana? Kalau saya sih dari kecil emang udah tertarik sama komunikasi ya, sama broadcasting. Dulunya waktu kecil itu pingin jadi reporter. Awalnya dari situ sampai akhirnya kuliahnya juga komunikasi, ngambilnya broadcasting. Kerjanya juga awalnya dari broadcasting, terus baru nyoba-nyoba pekerjaan komunikasi yang lain sampai sekarang akhirnya. Apa yang membuat Mediana kecil sampai berpikir, waktu nanti besar pengennya jadi reporter? What's the turning point for you? Nyadarnya itu pas waktu kecil berasanya berasa pinter aja ya. Ngerasa pintar ya. Kalau Anda ya. Kalau nonton berita gitu, dulunya suka nonton berita sama bapak. Maksudnya menjadi lebih pintar. Bener. Bukan sok pintar maksudnya ya. Bukan ya. Oke. Jadi merasa banyak, iya benar. Merasa banyak pengetahuan gitu kalau nonton berita. Terus ngelihat orang jadi reporter di TV, kayaknya seru ya, punya banyak pengetahuan, terus bisa dibagiin ke orang-orang. Jadi waktu kecil itu saya ingat pernah waktu lagi jalan nih di mobil, sepanjang jalan pokoknya sok-sokan gitu nge-report. Jadi di sini ada ini. Jadi dari situ pas waktu SMA ya, biasanya kita pas SMA mikir-mikir harus ngambil jurusan apa nih, kuliah apa nih, nanti kedepannya pengen jadi apa. Nah dari situ ingat ini dari dulu sebenarnya udah passionate di situ gitu, di reporting. Jadi akhirnya
pursuing di situ. Oke, jadi media kecil sudah berpura-pura menjadi reporter di sepanjang jalan ketika menuju ke suatu tempat tertentu. Makanya kalau waktu kecil itu kayaknya memang sok tahu ya, ngomong sembarang aja. Ngomong sembarangan ya. Sampai akhirnya menyadari bahwa kayaknya ini bisa jadi sesuatu yang memang ada profesinya gitu. Life, gitu ya. Benar. So ada goalnya. Never had any doubt ya about it. Jadi nggak pernah kayak ini bukannya dan segala macam. Jadi dari dulu emang tahu ini yang mau dituju gitu. Iya, untungnya begitu karena sebenarnya pengalaman orang-orang lain banyak yang nggak tahu sebenarnya pingin menuju ke arah mana Cuman untungnya kalau saya dari kecil memang pinginnya ke situ gitu. Dan keluarga juga support. Atau ada kadang-kadang kan kalau misalnya profesinya tidak terlalu mainstream kayak nggak jadi dokter ya kan, orang-orang kan berpikir aduh anak gue jadi broadcaster atau misalnya anak gue jadi reporter mau masa depannya kayak gimana dan segala macam kan bukan sesuatu yang stable dan pasti gitu. But that's never the case ya, nggak pernah kayak enggak gitu sih, kalau di keluarga aku terutama mama selalu ini sih ngebebasin pingin ngelakuin apa, nggak pernah diatur-atur sih sebenarnya. Such a luxury ya, karena nggak semua orang anak, tua seperti itu betul. ya. Dan nggak semua orang tua juga seperti itu. So itu switchnya ya. Jadi memang udah dari awal udah pengen banget jadi reporter, selalu ingin jadi reporter dan pada akhirnya waktu kuliah mutusin buat ngambil broadcasting. Benar. That's the only thing yang ada di pikiran gitu ya. Can you talk about your career di Indonesia dulu kali ya? Kalau saya mungkin malah orang-orang bingung ya mau ngambil jurusan apa. Kalau saya udah nyemplung di situ, malah ada kesempatan buat nyoba-nyobain pekerjaan komunikasi yang lain. Jadi akhirnya sampai sekarang ngelakuin banyak jenis pekerjaan komunikasi. Jadi awalnya sebenarnya itu pas masih kuliah. Pertama kali jadi presenter TVRI. I know that. Kayaknya saya pernah nganterin kamu ya ke sana ya. Kayaknya saya pernah nganterin kamu juga deh. Pernah nganterin ya? Apa pas that. audisi kayaknya itu dianterin ya? Kalau nggak salah ya, udah lama banget, udah tua soalnya. It's long time ago. Terus? Jadi awalnya itu dari situ, jadi presenter sebuah acara traveling di TVRI. Kemudian habis itu sempat internship sampai akhirnya kerja jadi fixer freelance buat CNN Internasional. Baru habis itu saya pindah ke Korea. Maybe you can talk about fixer juga buat yang lain yang mungkin masih awam seperti saya. Fixer itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau fixer itu sebenarnya jurnalis lokal di setiap negara. Mereka itu kerja untuk media internasional. Jadi biasanya media internasional itu mereka kebanyakan krunya itu orang asing. Jadi mereka susah kalau misalnya ada satu liputan mengenai negara tersebut, mereka nggak punya akses ke narasumber atau mereka nggak tahu sebenarnya harus nyari untuk nyari linknya, informasi ini, harus kemana, harus ngapain. Nah, jadi mereka butuh jurnalis lokalnya. So jadi fixer basically adalah kayak perwakilan lokal gitu ya di satu negara, supaya bisa tadi easier buat bisa gather information and stuff gitu ya. Benar. Jadi seperti field producernya lah gitu. Kayak produksi lapangan, produser lapangan. After that? Setelah itu dapat kesempatan, dapat beasiswa buat ke Korea untuk S2. Jadi akhirnya memilih berhenti dulu karir, mengejar karir. Waktu itu kan lagi membangun ya, cuman akhirnya memutuskan untuk sebenarnya lebih prefer kejar edukasi dulu, pendidikan dulu, habis selesai beresin itu. S2 dulu ya. Bener, habis itu baru kembali lagi. S2-nya waktu itu, is it Political Science, Political Science, majornya itu International Relations. Mungkin Wikipedian yang pengen juga kerjanya di luar gitu kan. It's not easy ya. Maksudnya bekerja di luar mungkin budayanya berbeda, terus abis itu standar bekerja mereka juga berbeda gitu. Mungkin bisa dibagiin tuh. Mungkin dari bagaimana dulu bisa kerja di situ ya. Jadi awalnya itu pas kuliah part-time. Dapat part-time itu jadi news translator di KBS World Radio. Jadi udah dari awal, dari 2013 dapat kerjaan di situ. Terus habis itu setelah jadi news translator ditawarin jadi host
itu nge-hostnya K-pop. Oh. Jadi entertainment, padahal translation yang dibuat itu news. Yeah, okay. Jadi harus switching ke entertainment ya? Iya, jadi akhirnya di situ menyentuh dunia per-K-popan, akhirnya jadi K-popers. which you didn't really like K-pop ya? As I remember ya. I don't hate it, but that's not your cup of tea lah ya. Iya, bisa dibilang begitu ya. Tapi terpaksa harus menyelami dunia K-pop. Enggak terpaksa sih, it was fun, really fun ya. Jadi belajar dunia yang baru lah ya. Iya, selain bener. news juga gitu sekarang. Jadi nggak terlalu serius. Iya. Sometimes rasanya itu gimana ya? Nggak ada beban gitu loh. Pas ngelakuin ya, karena itu benar-benar casual kan. Iya, casual dan juga itu juga dilakukan untuk orang-orang yang juga memang mencari dan nggak perlu juga, fakta gitu ya. yang benar-benar benar yang harus dikonfirmasi segala macam. Jadi nggak ada bebannya gitu loh. Gitu. Jadi cuma ngomong aja, oh ini ada lagu baru nih gitu-gitu. Jadi kayak cuma sekedar update news, breaking news gitu doang ya. Iya. Oke. Di situ berarti jadi host. Jadi host. Host sama writer. Kalau mereka di KBS World Radio itu ada sih divisi lain yang writernya beda sama hostnya, tapi kalau yang di Indonesian Service-nya kita satu writer sama hostnya sama. Baru setelah itu baru ke produser di situ? Iya benar. Setelah itu saya sempat pulang sebenarnya karena lulus kuliah kan. Nah di situ balik ke Indonesia, masuknya ke dunia komunikasi yang lain bukan broadcasting. Which is? Di branding. Di branding. Jadi, karena dulu juga. Ini banyak banget ininya ya, pengalaman yang bercampur-campurnya ya. Jadi pas kuliah S1 itu dulu di BINUS, di Bina Nusantara University. BINUS. Hey, alumni ya. Alumni juga. BINUS is in the house. Salah satunya juga ada di sini. Nah, jadi pas waktu masih kuliah itu ya biasalah anak-anak perantau ya dari Makassar soalnya. Jadi benar-benar datang sini harus nyari duit sendiri kan buat biaya hidup segala macem. Jadi ngambillah segala macam pekerjaan yang bisa dikerjain. Nah pas di situ dapat pekerjaan data entry buat accounting divisionnya sebuah advertising agency. I remember that. Terus, jadi di situ punya pengetahuan dikit lah tentang dunia periklanan, branding, marketing. Jadi pas balik lagi dari Korea. Masuklah ke dunia itu branding. Jadi brand manager di PT Gabak Indonesia. Jadi Gabak Indonesia itu menjual thermal bag untuk ibu menyusui. I think the whole country knows Gabak ya. Pokoknya kalau misalnya punya ada yang punya bayi aja di rumah, punya anak aja di rumah pasti punya Gabak deh gitu ya. Satu paling nggak tuh punya Gabak. Nah, Mei waktu pernah jadi kualitasnya memang udah nasional ya. Masih menjual ya? Masih tetap jualan ya? Branding manager dulu soalnya. Branding manager ya. Nah dulu sempat jadi branding manager. Terus habis itu baru balik lagi ke Korea? Iya balik lagi ke Korea jadi produser di KBS World Radio. Apa yang berbeda? Yang berbeda dari branding manager apa yang berbeda dari kerja di Indonesia dan di Korea? Negara-negara seperti punya satu karakter tersendiri ya orang-orangnya gitu. Kalau mereka mungkin agak kita benar-benar lebih di bawah santai. Even the most fun person akan jauh lebih serius daripada the most fun person di Indonesia gitu ya? Iya.